Ini mungkin adalah salah satu film Zouksun yang paling tidak dikenal. Karena topiknya yang berani, film ini sempat ditunda selama setahun, sebelum akhirnya bisa ditayangkan di dalam negeri. Ini mungkin adalah salah satu tempat terakhir di Hong Kong yang masih terpencil. Di gang yang ramai dan sesak ini, beragam karakter berkumpul, seiring dengan cepatnya proses urbanisasi Hong Kong. Daerah ini telah dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, dan hanya sedikit penduduk lama yang masih bertahan di sini. Dan di tengah daerah kumuh ini, ada sebuah keluarga yang memelihara babi sebagai hewan peliharaan. Pria ini bernama Asep, seorang tukang daging yang menjalankan toko daging babi. Dia juga memiliki dua putra, yang lebih kecil bernama Budi. Karena selalu berurusan dengan daging babi, dan karena tidak ada wanita yang mengurusnya, ketiganya memiliki tubuh yang besar dan bulat, seperti ban renang yang berlapis. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia. Hingga suatu hari, seorang pelanggan bernama Siti datang ke toko daging babi mereka. Adik kecil, kenapa tidak sekolah? Sudah pulang sekolah. Melihat bahwa Budi masih muda tapi sangat terampil dalam pekerjaannya, Siti merasa tertarik. Siti yang ceria dan energik, segera menjadi teman baik Budi. Budi sering membawa Siti pulang untuk bermain. Tanpa mereka sadari, dengan kehadiran Siti, hasrat yang sudah lama terkubur dalam Asep dan Chandra pun kembali terbakar. Di sisi lain, seorang preman bernama Dani, yang setiap hari hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan, secara tidak sengaja menemukan iklan kencan di internet. Malaikat merah-merah Shanghai. Dia segera tertarik oleh kecantikan wanita yang muncul di layar. Dia menelepon nomor yang tertera di layar, dan mereka segera mengatur pertemuan. Keduanya berbaring di atas rumput dan melihat gedung-gedung tinggi di sekitar. Itu adalah area perumahan mewah di Hollywood, Hong Kong. Impian Hani adalah tinggal di sana suatu hari nanti, meskipun itu hanya merupakan tujuan kecilnya. Tujuan utamanya adalah untuk sukses di Hollywood yang sebenarnya. Setelah berbicara sepanjang malam, Dani dan Hani menghabiskan malam yang romantis bersama. Pada hari berikutnya, Budi membawa Siti ke rumahnya untuk bertamu. Keduanya bermain ayunan di halaman, dan tawa mereka menggema di setiap sudut halaman. Asep memandangi Siti yang muda dan cantik dengan penuh kagum. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat bahwa putranya, Chandra, juga menatap Siti dengan mata terbelalak. Sudah jelas, Siti telah masuk ke dalam hati keluarga yang berjumlah 3 orang ini. Pada malam itu, Chandra bermimpi tentang Siti. Siti mengenakan gaun merah, dan berayun di halaman dengan riang, seperti seorang peri yang turun ke bumi. Pada suatu hari hujan, Siti yang basah kuyup datang ke toko daging babi untuk berteduh. Melihat Siti yang basah, Asep tidak hanya merasa tenggorokannya kering. Dia segera memotong sepotong daging babi panggang untuk Siti, dan mengundangnya ke dalam rumah agar tidak kedinginan. Kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Dua putranya, karena dia mulai bermain ayunan di halaman, sambil tertawa bodoh. Dan setelah itu, Siti semakin sering berkunjung ke rumahnya. Saat Chandra memanggang daging babi, Siti diam-diam mendekatinya, dan menghapus keringat dari wajah Chandra dengan tangannya. Ini membuat Chandra yang muda dan penuh semangat tidak bisa lagi menahan diri.